Polisi tetapkan 12 orang menjadi tersangka dalam kasus perundungan siswa SMA Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Motif tersangka adalah balas dendam karena korban sebelumnya pernah melaporkan kasus perundungan yang dialaminya kepada keluarga korban. Setelah sepekan terkuaknya kasus bullying atau perundungan di SMA Internasional Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten akhirnya menemui titik terang. Polisi yang menangani kasus tersebut memastikan 12 siswa terlibat menjadi pelaku perundungan. Dari ke-12 orang, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yaitu E 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Mereka terlibat langsung dalam kejadian perundungan yang terjadi di warung di belakang sekolah SMA Binus. Dari 4 orang tersebut, 1 diantaranya adalah alumni, sementara 3 lainnya masih berstatus sebagai pelajar SMA Binus. Sementara 8 orang lainnya yang juga terlibat dalam tindak perundungan berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Aksi perundungan terjadi 2 kali, yaitu pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Motif para pelaku yaitu balas dendam terhadap korban karena melaporkan kasus perundungan yang terjadi pada 2 Februari kepada kakak korban. Meski demikian, polisi tidak merinci peran-peran para pelaku perundungan ini. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. Selanjutnya, terhadap 7 orang anak saksi ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80. Sementara Komisioner KPAI meminta kerjasama semua pihak yang terkait untuk menuntaskan masalah ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini penting agar tidak ada lagi kasus perundungan dan tidak ada toleransi untuk perilaku tersebut. Anak korban kekerasan dan anak berkonflik dengan hukum ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A ayat 1. Yang kedua yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk seluruh anak-anak bangsa agar menghindari dan tidak lagi bersinggungan dengan yang namanya perundungan ataupun bullying. Atas perbuatannya, 12 pelaku yang sebelumnya berstatus sebagai saksi dijerat dengan pasal 76C dan pasal 80 nomor 35 Undang-Undang Perlindungan Anak. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.